sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Nasrullah dengan NIM 23050524105 kelas PTMD 2023. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS ilmu bahan untuk memenuhi nilai saya, yaitu merepresentasikan materi 1-6 yang telah Bu Hana sampaikan dan jelaskan pada pertemuan tersebut dengan nomor 195, 177, 153, 136, 127, 104, dan 73. Berikut presentasi saya untuk menjelaskan materi yang telah Bu Hana sampaikan pada pertemuan berikut. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan nomor 195. Di sini terdapat solution padat. Solution padat tersendiri dari jenis solid solution terdiri dari struktur kristal sama, di bawahnya ukuran relatif lebih dari 15%, di bawahnya lagi aktivitas kimia, di bawahnya valensi, dan di bagian kanan terdapat atom sangat kecil menyisip, di bawahnya karbon pada besi, dan di bawahnya lagi sulfat lebih besar. Nah, berikut adalah solusi padat. Nah, solusi padat sendiri struktur latin disorensi akan mengganggu pergerakan dislokasi pada bagian slip. Kondisi ini meningkatkan kekuatan logam. Untuk larutan padat terdiri dari salt dan softland, dan solut yang terlarut, bawahnya lagi softland yang melarutkan, dan sel pemecah. Nah, berikut ini sel pemecahnya. Ini yang namanya sel pengontor pada larutan padat. Nah, berikut penjelasan saya untuk mengenai halaman 195. Untuk selanjutnya halaman 177, yaitu bidang kristal. Untuk bidang kristal sendiri contohnya adalah di bawah ini. Ada A, B, C. Untuk yang A sendiri, ini kan kubus ya, kubus 2 kubus. Nah, pada kubus ini kan dari sisinya yang pink ini kan sumbu ya namanya. Jadinya ada sumbu X, Y, Z. Terdapat sumbu X, Y, Z. Nah, ini yang warna hijau ini adalah bidang arsir. Bidang arsir antara bidang kubus. Untuk ini kan nilainya yang atas kan 0, 0, 1, bidang yang direferensikan ke titik asal di titik 0. Ini ya titiknya. Untuk yang bawah ini kan pesawat serta lainnya 001. Nah, di sini kan sumbunya kan terdapat di bidang kubus yang atas ya. Yang bawah kan nggak masuk ini. Cuma gambar kubusnya saja. Dan titiknya ini kan di 0 ini. Nah, kok bisa nilainya 001 ini? Ini karena ini yang bidang
sumbu X ini kan enggak, X yang ini kan enggak, gimana ya, sumbunya kan enggak terdapat arsiran yang ini, yang atas. Jadi nilainya 0, sumbu X dan sumbu Y, X, Y ini sama saja, tidak terdapat arsiran, tidak termasuk. Lah, untuk sumbu Z-nya sendiri, ini kan Z-nya kan titiknya di sini ya. Ini kan termasuk ada arsiran, satu arsiran. Jadi nilainya 1, yaitu 001. Nah, begitu pula untuk yang B. Yang B ini kan persegi panjang kubus 3 sih ini, yang bersejajar ke kanan. Ada 3 ini. Nah, 3 arsiran. Nah, di sini kan terdapat sumbu X, Y, Z ya. Nah, di sini titik nolnya. Di sini terdapat nilainya 110. Bidang yang direferensikan ke titik asal, titik 0 yang ini direferensikan. Nah, yang ini kan arsiran ya, yang biru-biru ini arsir, bidang arsir. Pesawat serta lainnya 110 kan. Nah, di sumbu X sendiri, ini kan sumbu X-nya yang ini. Ini kan terdapat gimana ya, termasuk di arsiran. Jadi nilainya 1. Dan sumbu Y-nya nilainya juga 1. Ini kan memanjang ke sini kan sumbu Y-nya. Nah, untuk sumbu Z-nya, kenapa kok nilainya 0 itu? Karena bidang arsirnya kan memotong dari ini, dari sudut sumbu X ke langsung ke yang sini, yang bagian sumbu Y, memotong. Jadi yang sumbu Z-nya nggak kena, nggak terdapat arsiran. Jadi nilainya 0. Nah, itu nilainya jadi 110 pada B-nya, yang B. Untuk yang C sendiri kan ini ada 3 kubus ya, yang menjalur ke kanan. Nah, di tengah-tengahnya ini terdapat sumbu X, Y, Z sama yang ini, yang A dan B. Nah, di tengah-tengahnya ini kan ada arsiran warna kuning di bagian sudut tengah, di 3 kubus. Nah, di tengah-tengahnya sini ada titik 0 yang nilainya kan 111, bidang yang direferensikan ke titik 0. Nah, ini kan pesawat serta lainnya. Nah, kok bisa 1 semua? Nah, ini balik lagi yang seperti yang ini, yang sebelah-belahnya yang A dan B ini. Ini kan terdapat di titik X ini kan terdapat ini arsiran yang warna kuning, arsiran, termasuk di bidang arsir. Begitu pula dengan sumbu Y itu juga masuk di bidang arsir. Dan sumbu Z ini juga termasuk kan di bidang arsir. Jadi nilainya itu 111. Nah, ini sama saja ini sebenarnya. Cuma beda bidang di bidang arsirnya sama tumbuhan kubusnya. Dan berikutnya halaman berikut. Nah, berikutnya ini halaman 153. Yaitu contoh aluminium. Nah, di sini kan Al memiliki struktur FCC dengan massa atom 26,98 G per mol. Jari-jari atom Al sama dengan 0,143 nm. Hitung densitas teori logam Al. Nah, di sini kan ada FCC ya. FCC itu sendiri adalah phase center kubik. Phase center kubik adalah atom area
at the centers and center of the cell. Nah, di sini kan N-nya sama dengan 4 FCC memiliki 4 atom per sel satuan. A-nya sama dengan 26,98 gram per mol. Untuk VC-nya sama dengan A-3 FCC sama dengan kubus A sama dengan 2R akar 2. Untuk P-nya sama dengan N-A per V cell dikali Na. Ini adalah rumusnya. Nah, di sebelah sini adalah kubus FCC. Ini A-nya ini, sudut A ini diadaptasi dari. Nah, ini petunjuk arah rapat panjang 4R sama dengan akar 2A. Sel satuan berisi 6 kali setengah plus 8 kali 1/8 sama dengan 4 atom per sel satuan. Nah, atom sel satuan dengan 4/3 pi dalam kurung buka akar 2 A per 4 kurung tutup pangkat 3. Nah, ini adalah volume per atom. Untuk APM-nya ini dibagi ya. A pangkat 3. Ini volume unit cell. Jadi dimasukkan di sini. Nilainya volume unit cell. Nah, berikut ini kan adalah rumus-rumus untuk mencari FCC-nya, nilainya ya. Nah, di FCC sendiri kan terdapat ini. Ini adalah satuan atom sel. Yang mereka ini potongan ya, sudut kubus ya. Nah, dan berikutnya ini. Nah, berikut halaman selanjutnya adalah halaman 136. Nah, di sini terdapat kubus-kubus banyak ya. Untuk kubus yang ini adalah trilling. Sudut trilling itu kayak sudut persegi panjang tapi ke atas yang itu miring. Untuk nilainya ini A, B, Y sama dengan kurang dari 90 derajat. Nah, sudut A-nya di sini, sudut B-nya di sini, sudut G-nya di sini. Untuk selanjutnya adalah terpusat. Nah, di sini sudut A, sudut B, sudut J. Nilainya pada 90 derajat, B, Y sama dengan 90 derajat. Dan di sebelahnya adalah sederhana atau simple ya. Dan ini monotoric link. Untuk A-nya sama dengan kurang dari 90 derajat, B sama Y-nya sama dengan 90 derajat. B dan Y-nya ini 90 derajat sama. Dan selanjutnya orthombrik. Nah, ini sudut simple sederhana yang ini. Sama dengan yang nilainya A sama dengan kurang dari B sama dengan kurang dari C. Nah, di sini sudut bagian A-nya, B dan bagian C-nya. Dan selanjutnya untuk based centered berpusat pada garis. Nah, ini sudut A, B, C. Ini berpusat pada garis yang ini. Nah, nilainya A sama dengan kurang dari B, B sama dengan kurang dari C. Dan selanjutnya based centered
yaitu berpusat pada wajah. Nah, wajah ini wajah gimana ya? Ini dari bidang ya, bidang atau wajah yang nilainya A sama dengan kurang dari B, B sama dengan kurang dari C. Yang ini ya, wajahnya yang berpotong-potongan ini, ya ada garisnya ini. Selanjutnya itu body centered, berpusat pada tubuh. Nah, berpusat pada tubuh ini kan ini ya, A, B, C nya ya. Nah, ini kan gimana ya, garis-garisnya kan terdapat pada body ya, body pada atau tubuh ya. Tubuh ini kan menyilang. Sama aja yang di sisi ini itu di bagian luarnya ya. Nah, nilainya A sama dengan kurang dari B, B sama dengan kurang dari C. Nah, ini hampir sama sebenarnya, cuma di bagian-bagiannya saja yang berbeda. Dan yang di bawah ini Rahmat Berherater, yaitu belah ketupat yang sudutnya A nya ini, sudut A, sudut B, dan sudut D. A, B, Z nya sama dengan kurang dari 90%. Untuk di sebelahnya trigonal. Ini ada dua ya, trigonal, simple dan body centered. Body centered itu berpusat pada tubuh sama. Nah, yang simple atau sederhana ini kan apa ya, kubus tapi memanjang ke atas ya. Nah, di sini A sama dengan kurang dari C. Nah, ini A kurang dari C. Kan ini C nya yang lebih panjang. Dan sebelahnya body centered atau berpusat pada tubuh. Nah, ini kembali sama saja yang ini, yang centered, yang berpusat pada tubuh ini, yang garis-garis memotong. Nah, itu nilainya A sama dengan kurang dari C. Nah, ini sama tapi cuma gimana ya, cuma ini garisnya yang berbeda. Ada tempat. Di sebelahnya ada hexagonal. Nah, ini ada sudut 6 ya, bidang 6 ya, segi 6. Nah, segi 6 ini ada garis-garisnya ini. Nah, ini sudut bidang A dan bidang C. Nah, bidang A sama dengan kurang dari C yang di hexagonal. Dan di sebelahnya lagi kubik atau isometrik. Nah, kubik atau isometrik ini ada 3 ya, 3, simple, body centered, dan face centered. Nah, dan yang simple itu A ya gimana, kubus biasa. Dan di sebelahnya body centered itu berpusat pada tubuh. Kembali lagi ya, berpusat pada tubuh itu ada garis itu apa, garis-garis yang menyilang di antara sisi ya. Nah, yang berpusat pada wajah itu kembali lagi kayak yang ini yang bersama sih sebenarnya. Berpusat pada wajah ini yang di bidang, yang di apa ya, di wajah sini itu ada silang, ada garis menyilang, itu berpusat pada wajah namanya. Nah, gitu. Yang apa gimana, berpusat pada wajah itu nilainya ini ya, X nya yang di garis-garisnya yang di pinggir. Kalau berpusat pada tubuh di tengah gitu. Nah, untuk berikutnya, untuk halaman, nah berikut ini halaman 127. Nah, di 127 ini adalah BCC condet. Nah, BCC itu adalah body centered kubik atom air body centered kubik. BCC itu singkatan ya. Nah, ini
Closed parquet plate cuts the units to in half diagonally. Closed parquet plate memotong kubus satuan menjadi dua secara diagonal. Yang ini dua atom in out unit cell. Dua atom dalam satu sel satuan. Nah, ini namanya BCC ya. Body Central Cubic. Nah, yang ini, yang sebelahnya ini ya. Ini cara apa ya? Cara mencari ini, cara menghitungnya. Nah, di bagian sini yang di sini itu nyarinya ini sama dengan 4R per akar 3. Nah, kalau yang miring ini nilainya 4R. Yang dari sudut sini ke sudut sini memiring ya. Kalau sudut A ini kan 3 ya untuk A nya ya. Yang ini kan 3, tadinya ini kan akar 3 ya, akar 3 ya, dapat 3 nya dari 1, 2, 3, jadinya akar 3. Kalau yang ini kan 4R, itu gara-gara garisnya miring ke dari sudut sini ke sudut sini, miring, jadinya 4R, yang nilainya 4R. Nah, jadinya 4R per akar 3 gitu. Untuk selanjutnya halaman, nah berikutnya di halaman 104. Nah, di halaman 104 itu sendiri kan ini sebenarnya contoh ya, contoh untuk mencari sudut X, Y, Z yang seperti yang awal tadi. Nah, ini sudut yang A nih, ini X, sumbu X. Nah, yang ini sumbu Y, yang atas ke atas yang C ini sumbu Z. Nah, ini sebenarnya nilainya 111 ya. Nah, ada garis biru ya, garis yang memotong. Ini kalau ada garis tengah ini ada dua sudut, dua kubus ya. Ini sumbu X nya nilainya 1, sumbu Y nya nilainya 2, dan sumbu Z nya nilainya 1, jadi 1, 2, 1. Nah, berikut ini sebenarnya contoh ya, contoh. Untuk halaman berikutnya, nah ini halaman berikutnya adalah halaman terakhir, halaman 73. Ini perkenalan, introduction, perkenalan. Di sini kan ada 3 ya, ini ada 3 kubus. Yang ini kristal single kristal atau trikristal tunggal. Untuk yang tengah ini polikristal. Yang ini yang pinggir sendiri, yang kiri ini tidak ada perioditas, no perioditas. Untuk yang ini kan kristalin solid padat ya, ada 2 macam. Yang satu kristal single kristal atau kristal tunggal, yang satu polikristal. Untuk yang single kristal modelnya kayak gini. Ini kristal ya nih ya, yang titik ini. Ini kan perioditas yang tidak terbatas. Nah, ini single kristal namanya. Yaitu kan perbedaan penting antara padatan kristal, tunggal, polikristal, dan amorf adalah skala panjang di mana atom-atom dipisahkan atau berhubungan satu sama lain dalam perioditas yang seragam, juga disebut tatanan jangka panjang. Nah, ini teman-teman. Yang ini kan apa, tunggal kristal ya. Nah, yang selanjutnya kan polikristal. Polikristal itu bentukannya kayak gini. Kristalnya itu kayak, nah ya, ini bercabang-cabang, enggak terstruktur kayak
yang single kristal. Ini namanya polikristal. Untuk yang selanjutnya, ini adalah armor atau padatan non kristal. Ini lebih gimana ya? Kristalnya itu lebih berserakan ya, nggak beraturan kayak yang sebelahnya ini kan ada ini urut beraturan berarah. Nah gitu, ini berserakan ya. Nah cara menghafalinya lebih mudah gitu. Yang ini kristal tunggal, kristalnya lebih rapi, lebih bersejajar. Kalau yang polikristal itu sebenarnya ini sejajar sih, kayak rada berserakan, tapi tidak separah yang ini armor atau padatan non kristal. Ini parah nih berserakan ya kristal. Nah gitu cara mudahnya untuk menghafali yang dari sini kristal, polikristal, dan armor padatan non kristal. Itu ada 3 kubus ini. Nah berikut adalah presentasi dari saya. Yang ini halaman terakhir, jadinya presentasi sudah selesai. Untuk melengkapi nilai UTS saya yang kemarin habis kecelakaan, jadi nggak bisa mengerjakan langsung, jadi harus menyusul sampai sini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Hana yang telah memberi kesempatan saya untuk mengerjakan tapi menyusul dengan malah merepotkan. Terima kasih banyak Bu Hana. Nah di sini kalau cukup sekian. Jika ada kekurangan itu dari saya sendiri, jika ada kelebihan itu dari Bu Hana, karena yang sudah menjelaskan, yang memberikan materi kepada saya dan teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.